anak-anak, sekarang ibu akan mengecek hadirin kalian dulu. Coba ibu tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Ibu absen dulu ya. Habib, Asta, Iza, Sylvia, Yasmin, Fauzi, Jaka, Jenny, Ica, Sinta, Nurul. Oke, Jenny, Naila, Adira. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang daur air dan peristiwa. Nah, adapun sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, adapun tujuan dari pembelajaran Ibu hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya air dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram atau gambar. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat hasil laporan pengamatan tentang peristiwa alam dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke materi, coba Ibu tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu daur air? Tahu atau tidak? Kalau peristiwa, tahu peristiwa? Nah, contohnya ada peristiwa alam, kan? Banyak, ada peristiwa banjir, peristiwa longsor, meletus, ya. Oke. Selanjutnya, jelaskan dulu peristiwa. Coba dengarkan dulu ya. Tentang penggunaan air. Nah, air ini sangat diperlukan dalam kehidupan semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu memerlukan air. Kalau tidak ada air, kira-kira berarti kita butuh dengan air. Penggunaan air untuk apa saja? Minum, mandi. Berarti air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, tidak hanya manusia, hewan, apakah mereka butuh dengan air? Butuh kan? Kalau misalnya ikan hidupnya di air, kalau tidak ada air pasti ikan mati. Tumbuhan itu perlu air atau tidak? Perlu kan? Untuk dia menjadi subur. Nah, jadi penggunaan air itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk hewan dan juga tumbuhan. Nah, selanjutnya peristiwa alam. Peristiwa alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau oleh manusia juga. Nah, seperti angin topan itu karena alam itu sendiri. Kalau banjir bisa disebabkan oleh orang juga karena kita membuang sampah sembarangan. Nah, kebakaran hutan itu disebabkan oleh manusia. Contohnya, kita pergi ke hutan, terus ada yang merokok. Nah, terus apinya tadi dibuang ke situ kan? Nah, jadi kebakaran. Nah, sekarang Umi Ibu ada gambar. Coba perhatikan ke depan, loh. Nah, yang pertama ada pengendapan di atas laut seperti energi matahari. Nah, misalnya ada pengendapan di atas air, ada pengendapan di atas laut. Nah, menguap menjadi misalnya penggerakan dengan uap oleh angin. Jadi ada angin, terus hujan membasahi penapisan di dalam tanah. Terus menarik, tadi kan di dalam
terus jadi hujan. Nah, itu namanya evaporasi dari laut. Jadi hujan. Selanjutnya ada proses siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Nah, proses air di mana air itu berasal dari laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena ada pemanasan dari sinar matahari. Berarti kalau misalnya panas terik, air laut itu bisa menguap. Nah, jadi itulah disebabkan air hujan tadi. Yang kedua ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan. Nah, berarti hujan itu disebabkan oleh apa tadi? Oleh apa tadi? Presipitasi tadi. Dan yang ketiga ada kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es ini saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal menjadi awan. Awan hitam tadi sebelum hujan. Dan yang terakhir ada transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau dengar kata dari transpirasi itu untuk hewan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama tadi evaporasi tadi, proses di mana air di laut itu menguap menjadi hujan. Kalau dari presipitasi tadi, karena terlalu banyak air tadi, itulah jadi hujan lebat. Terus ada kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es. Ya, menjadi es tadi. Nah, oke, selanjutnya coba perhatikan. Contoh peristiwa alam. Apa kira-kira? Banjir. Banjir. Nah, berarti di kota besar. Nah, berarti ini contoh dari apa ini tadi? Nah, contoh dari peristiwa alam yaitu banjir. Oke, yang kedua yaitu contoh bencana alam ada nah, gunung berapi sebelum erupsi. Nah, sebelum erupsi itu gunung ada 4 level. Ada level normal. Nah, kalau yang normal, ia cuma mengeluarkan abu-abu dari dalam itu. Nah, asap kalau menurut kita. Dan yang kedua ada level waspada. Berarti kalau yang tinggal di daerah gunung harus waspada dari situ kalau yang level 2. Dan yang ketiga ada level siaga. Nah, peningkatan semakin nyata. Berarti nyatanya bahwa gunung itu akan meletus tadi, akan mengeluarkan api, lava. Nah, yang keempat level awas. Nah, tingkatan yang menunjukkan jelas letusan utama. Letusan pertama, letusan awan mudah terjadi berupa abu atau asap, segera akan diikuti letusan utama. Jadi kalau ditanya ada berapa level tingkatan gunung berapi, ada 4. Yang pertama tadi ada level normal, yang kedua ada level waspada, yang ketiga ada level siaga, yang keempat ada level awas tadi. Berarti kalau tinggal di situ, kalau menurut pemerintah setempat lah level awas tadi, segera pergi meninggalkan rumah kalau yang dekat gunung, ya. Nah, selanjutnya ada peristiwa kebakaran hutan tadi. Contoh dari kebakaran hutan itu bisa juga karena banyak yang menebak pohon. Nah, ulah manusia. Selanjutnya
peristiwa apa? Longsor. Nah, banyak orang yang tinggal di atas pegunungan. Terus tanahnya tadi kan ke bawah karena sering hujan, berarti longsor. Tapi kalau kita tidak tinggal di pegunungan, jarang terjadi. Selanjutnya yaitu ada peristiwa alam angin topan. Itu karena air di laut tadi menguap, jadinya jadi angin topan tadi, hembusan angin. Berarti kalau angin itu kencang, menyebabkan angin topan tadi kalau di daerah perlautan. Nah, selanjutnya peristiwa gempa bumi. Nah, dan yang terakhir ada apa? Tsunami. Nah, tsunami tadi juga bisa disebabkan karena angin laut tadi kan berhembus ke daratan. Air tadi naik ke daratan. Terjadilah tsunami. Contohnya tsunami seperti tsunami di Aceh. Baiklah, sekarang materi dari Ibu sudah selesai. Selanjutnya ada tugas kelompok. Tadi sudah Ibu jelaskan dari awal bahwa tujuannya dan tadi siswa bisa mengelompokkan peristiwa alam, menuliskan laporan dari peristiwa alamnya. Nah, langsung saja Ibu bagikan tugasnya. Nanti dikumpul hari ini juga. Silakan kerjakan per kelompok. Baiklah, nanti tugasnya Ibu periksa setelah jam pulang nanti. Adapun sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kesimpulannya. Coba ada yang bisa menyimpulkan apa pelajaran dari Ibu? Nah, tentang peristiwa bumi. Terus apa tadi? Yang pertama, daur air. Nah, jadi kesimpulannya bahwa peristiwa alam itu ada yang bisa terjadi karena ulah manusia, ada juga yang disebabkan oleh alam itu sendiri kan. Terus air itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, coba Ibu tanya, ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau ditanya? Lihat tadi longsor. Nah, kata temannya kenapa bisa terjadi tanah longsor? Tanah longsor itu disebabkan karena terlalu sering terjadinya hujan. Jadi dataran tinggi itu kan tanahnya menjadi lembut kan.
Jadi tanah tadi tuh dataran itu kan dataran tinggi. Jadinya longsor tadi bagi yang tinggal di pegunungan. Nah, kalau di kita tidak banyak yang tinggal di pegunungan. Itulah yang disebabkan tanah longsor. Oke, mungkin itu saja pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan bila ada kata yang salah Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.